Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Pemirsa, konflik yang melibatkan TNI dan Polri di level bawah menjadi masalah klasik yang selalu saja berulang. Acap kali arogansi jiwa korsa dan masalah kesenjangan kesejahteraan disebut-sebut sebagai pemicu terjadinya konflik. Dan tidak jarang juga akhirnya solusi dan upaya damai yang dilakukan secara simbolik atau seremonial ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di lapangan. Lalu sesungguhnya apa yang menjadi akar permasalahan dan bagaimana pula penyelesaiannya, kami akan diskusikan malam hari ini di Dua Sisi. Ya, seperti Anda simak tadi yang terbaru terjadi di Papua, ini terjadi konflik atau perseteruan antar satgas terjadi malahan ya. Nah, untuk itu kami akan menghadirkan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Saya akan memperkenalkan satu persatu. Di sebelah kanan saya ada Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin yang merupakan anggota DPR RI Komisi 1. Selamat malam, Kang TB. Boleh digunakan mic-nya ya, Kang? Selamat malam. Ya, dan di sebelah kiri saya ada Bung Johnson Panjaitan, penasihat Indonesia Police Watch. Selamat malam, Bung Johnson. Malam, Anggia. Ya. Di ujung sana ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam, Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan tergabung juga secara virtual bersama kita malam hari ini Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarna, Wakapolri 2011-2013. Selamat malam, Pak Nanan. Salam dari Bajawa. Wah, lagi di Bajawa nih, lagi jauh ya, makanya tidak bisa langsung bergabung malam hari ini. Baik, kita akan langsung mulai diskusi malam hari ini. Apa sih sebenarnya yang menjadi akar permasalahan konflik yang tidak berkesudahan antara TNI dan Polri? Dan sayangnya ini terjadi justru di lapangan, di level bawah gitu ya. Saya mau ke Kang TB terlebih dahulu. Pak TB ini sebagai orang yang pernah di dalam TNI ini ya, Anda melihatnya apa sih yang menjadi pemicu yang kalau bisa dibilang pasca reformasi sampai sekarang itu nggak pernah usai gesekan di bawah? Diskusi ini barangkali harus memerlukan atau membutuhkan waktu yang panjang. Saya harus secara bertahap dulu ya. Kalau soal perkelahian antar angkatan dengan antar angkatan dan polisi sejak dulu itu sudah ada ya. Tetapi gerak dari perkelahian itu beda. Dulu lebih banyak pada perkelahian dengan tangan kosong, bela diri itu sehingga dilatih bela diri ya. Kalau sekarang lebih serem dengan menggunakan senjata, bayonet dan alat-alat lain. Nah itu jadi perbedaannya. Dulu ketika ada perkelahian hanya dalam 1-2 hari selesai, diselesaikan secara kekeluargaan. Hampir tidak diselesaikan secara hukum dan selesai begitu. Era zaman dulu saya kira berbeda ya. Kemudian juga publik tidak langsung tahu. Wah, sekarang karena apa? Media sosial viral, ya? tidak sepiral seperti sekarang. Ya. Kalau sekarang saya kira ya konflik itu lebih banyak. Tetapi saya mencoba yang pernah ada di dalam ya jajaran TNI, saya pernah jadi komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion dan sebagainya. Kira-kira saya mencoba mencatat di akhir-akhir ini ya, ketika terjadi perkelahian event dengan siapa saja, pelakunya itu rata-rata mereka prajurit-prajurit yang muda, masih muda. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi jarang kopral, tapi prajurit 1, prajurit 2 lah begitu ya mereka. Dan dari masyarakat yang kemudian dilatih menjadi prajurit tempur ya, kemudian dengan karakter yang khusus. Berhadapan juga nih? Karakter khususnya karakter khusus itu begini ya, mereka baru dilatih pertempuran dahsyat ya, ada semacam pride yang terlalu tinggi. Nah kemudian juga lebih banyak kepada sisi ya dekat dengan arogan. Jadi arogansi jiwa korsa itu masuk juga ya? Bukan jiwa korsa ini. Tapi arogansi sebagai seorang personil TNI? Personil gitu? TNI, nah begitu. Karena dia merasa lebih super. Nah ketika bertemu dengan misalnya siapa saja antar angkatan, kemudian juga dengan anggota polisi, sama juga di polisi juga adalah mereka dari masyarakat yang dilatih. Saya dalam catatan saya yang kemudian terjadi semacam konflik atau perkelahian itu umumnya para prajurit masih muda. Satu. Yang kedua dari pasukan tempur ya, dan kalau polisi dari BRIMOB.
Saya tidak melihat ya ada perkelahian antara Koramil dengan Polsek. Mereka hidup rukun baik-baik saja, bahkan kantornya berdampingan, makan bareng, ngopi bareng, merokok bareng dan sebagainya. Jadi kalau bisa disimpulkan karena emang jiwa muda yang masih Salah emosional satu di gitu ya. antaranya seperti itu ya. Jadi arogansi perorangan dan lain sebagainya. Kemudian ketika temannya kena pukul, ya sudah